Hai guys, kembali lagi ke channel Nupus Home. Hari ini setelah beberapa hari Olive melahirkan, aku bawa dia untuk olahraga, jalan-jalan sore supaya Olive nggak stres ya di dalam ruangan terus supaya Olive juga ada olahraganya. Karena semenjak Olive melahirkan itu kan Olive banyak tiduran karena nyusuin ASI terus kan buat anak-anaknya kan. Jadi beberapa hari yang lalu itu Olive sudah melahirkan papi-papi pitbull yang lucu-lucu dan beraneka ragam warna. Sehingga Olive itu sekarang itu ya dia punya postur badan tuh sekarang udah apa sih seperti betina yang habis melahirkan pada umumnya ya. Misalnya tuh kayak si Olive sekarang kan dia punya badan itu sudah mulai kendor gitu ya. Asinya juga di bagian dadanya juga sudah mulai apa sih namanya, sudah mulai keluar dadanya tuh panjang-panjang karena kan Olive itu full menyusui anak-anaknya semua. Jadi puji Tuhannya juga Olive itu punya asinya itu super banyak ya, banyak asi keluar sehingga anak-anaknya itu menyusui tercukupi dan tidak kekurangan asi sama sekali. Nah sekarang itu anak-anaknya itu ya puji Tuhan sehat-sehat semua, kuat-kuat semua dan mereka hidup dengan normal, sempurna, tidak kekurangan apapun. Jadi sekarang itu anakannya itu masih dalam proses dihangatkan terus setiap hari ya, karena kan papi yang baru lahir itu biasanya memang harus dihangatkan dengan lampu pemanas supaya papi-papi itu tidak kedinginan. Karena kalau masih usia beberapa hari itu biasanya papi-papi itu kalau dia tidak dihangatkan dia akan kedinginan ya, hipotermia sehingga menyebabkan kematian. Jadi kalau kalian yang punya anjing dan ada yang sedang hamil atau mau melahirkan, sebaiknya memang harus dipersiapkan lampu pemanas untuk bayi-bayi yang baru lahir itu. Nah ini kan kita lagi jalan-jalan di sekitar sini, bawa Olive olahraga supaya Olive juga bisa menghirup udara segar, supaya Olive juga dia nggak stres gitu karena lama di dalam ruangan kan. Dan gimana ya, bener-bener nggak nyangka banget sih, Olive tuh dulu kan galak banget, bukan galak sih dalam artian dia kan juga bukan tipe anjing yang pendiam ya, dia tuh kalau ngapa-ngapain tuh kesana kemari, lari sana lari sini dan aktif lah anjingnya gitu kan. Nah kita sempat pikir kan apakah si Olive itu dia bakal jadi ibu tuh dia bisa menjaga anaknya sendiri atau enggak gitu. Kayaknya dia belum bisa ya jadi induk tuh. Saya pikir begitu kan. Tapi ternyata setelah Olive melahirkan papi-papi itu ternyata si Olive itu bisa jaga anaknya sendiri gitu. Dan awalnya kami punya kekhawatiran kalau nanti pas anakannya dilepas sama Olive, dibiarkan satu ruangan, satu tempat sama Olive, Olive akan tidak sengaja menginjak bayi-bayinya. Tapi puji Tuhannya itu Olive benar-benar menjaga anak-anaknya, sehingga setiap anakannya nangis atau anakannya ada yang mau menyusui, si Olive itu dengan standby jiwa naluri seorang ibunya keluar begitu saja, sehingga kita nggak perlu suruh Olive sit, Olive down, yuk nyusuin papi-papi, nggak perlu nyuruh Olive seperti itu. Tapi Olive dengan sendirinya ketika dia mendengar bayi-bayinya menangis, Olive langsung posisi down, posisi untuk menyusui bayi-bayi tersebut. Bahkan kadang Olive tuh kayak ngumpulin bayi-bayinya, ngumpulin papi-papinya seperti buat satu lingkaran dekat badannya dia. Dan ketika papi-papi itu sedang menyusui, Olive seperti memeluk papi-papi tersebut gitu, seperti pakai kakinya di apa sih, seperti dibuat kandang menggunakan tubuhnya sendiri. Dan kita nggak nyangka banget sih bisa begitu. Oke, sekarang kita putar-putar dulu ya guys ya. Nah, jadi tuh sesibuk-sibuknya aku, kebetulan kan aku habis meeting juga tadi, makanya masih pakai baju rapi karena udah mau mulai malam juga kan supaya nggak terlalu gelap. Jadi langsung aja nggak perlu ganti baju, bawa anjing Olive jalan-jalan supaya yang seperti saya bilang kan, Olive juga perlu olahraga, perlu udara segar, perlu matahari, perlu yang segar-segar lah supaya dia nggak butak. Sama halnya kan kayak ibu manusia setelah melahirkan itu kan pasti begitu juga ya, dia akan merasakan stres, merasakan baby blues, mungkin dia merasa
kok gue di kamar terus ya, gue merasa kok kehidupan gue jadi di kamar mulu. Nah maka itu perlu, mau anjing ataupun manusia, dia harus dibawa keluar, minimal jalan kaki, olahraga bersama pasangannya. Cuma karena itu manusia ya. Lain hal kalau anjing kan dia nggak ngerti soal pasangan, jadi kita bawa dia untuk jalan-jalan. Nah balik lagi ke bentuk tubuh ya, mau manusia ataupun anjing ataupun binatang ya, hewan peliharaan gitu ya, dia kalau habis melahirkan itu pasti akan memiliki bentuk tubuh yang sudah berubah ya, itu akan kelihatan. Wanita juga setelah melahirkan akan kelihatan bentuk tubuhnya, dia misalnya jadi perutnya kendor, pahanya kendor, badannya kendor gitu. Sama halnya dengan anjing yang setelah melahirkan, coba di sini kamera lihat, kan jadi kayak kendor banget dia tuh. Dulu kan Olive nggak seperti ini, jadi dia sekarang kendor sekali tuh sama kan. Nah seperti itu, jadi anjing juga akan mengalami perubahan fisik dalam diri dia sendiri, seperti badannya jadi kendor banget gitu. Tapi kalau untuk anjing itu gak perlu waktu lama untuk balik lagi ke bentuk semula. Seperti Mani kemarin setelah melahirkan kan badannya hancur banget tuh, kendor semua, dan bulu-bulunya tuh kayak banyak yang lepas-lepas gitu kan, rontok-rontok, banyak yang bulunya ada yang di sini bolong, di sini bolong, di sini bolong gitu kan. Tapi kita rutin ya kasih Olive atau Mani vitamin setelah melahirkan supaya dia memiliki bentuk tubuh seperti dulu lagi gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama, sekitar 3 bulan Mani sudah memiliki bulu yang mewah lagi, bulu yang glamor lagi, mekar lagi gitu. Sama Olive juga sedang dalam proses untuk pembentukan tubuhnya kembali yang seperti sebelum dia hamil. Nah manusia juga sama, walaupun kita sudah melahirkan, kita tuh harus menjaga tubuh kita sendiri. Jangan sampai kita sudah melahirkan, kita cuek atau tidak peduli dengan fisik kita lagi. Mungkin dianggapnya kan kita sudah punya pasangan, gak usah khawatir dan lain-lain. Ini bukan soal kita punya pasangan atau enggak gitu, tapi menjaga tubuh itu adalah salah satu bentuk kita menjaga kesehatan. Karena kita menjaga makan artinya kita menjaga kesehatan, kita olahraga artinya kita menjaga kesehatan. Jadi mau manusia ataupun hewan peliharaan harus benar-benar dirawat dan dijaga tubuhnya supaya dia bisa cantik lagi, bisa indah lagi, bagus lagi, seperti itu. Jadi itulah kisahnya Olive setelah melahirkan. Dan yang kita nggak sangka itu Olive ternyata mempunyai naluri keibuan yang sangat luar biasa. Dia bisa menjaga anak-anaknya. Kalau waktu baru hari pertama lahir, hari kedua lahir, aku masih cek 2 jam sekali ngeliat, dikasih ASI dan lain-lain. Tapi untuk udah setelah beberapa hari ya, sekarang udah hari keberapa saya lupa, udah beberapa hari kemudian kita cek perilakunya Olive terhadap anaknya, kita nggak kontrol 2 jam sekali, dan kita coba tinggal sampai semalaman, ternyata anaknya masih menyusui gitu, dia masih menyusui dan dia bisa menjaga anaknya sendiri. Nah itulah ternyata ya manusia ataupun hewan peliharaan itu dia mempunyai naluri keibuannya juga gitu, nggak khawatir. Jadi ya itulah puji Tuhannya seperti itu. Mani juga sama. Jadi kemarin ada cerita lucu ya guys ya, aku cerita sedikit nih. Jadi kemarin itu kan Olive sama Mani, ruangannya Olive sama ruangannya Mani itu kan nggak terlalu jauh. Jadi waktu pintu kamarnya Olive kebuka kan suara bayinya keluar kan, kayak nangis gitu, suara papinya nangis. Tiba-tiba mungkin Mani ya, tiba-tiba mungkin Mani langsung kayak mau keluar dari kamarnya dia, seperti nangis juga, seperti waktu Mani setelah melahirkan melihat anaknya nangis kan, Mani kan selalu begitu. Terus waktu Mani dipisahkan dari anaknya kan Mani juga nangis seperti itu. Mungkin ya Mani pikir ini anaknya gua kali ya, kok ada suara anak-anak lagi, ada suara papi-papi lagi, ini anak gua kali ya. Nah Mani mencari suara tersebut. Mungkin aja ya naluri keibuan seorang Mani, seorang anjing cowok-cowok, dia merasa oh ada papi lagi nih. Mungkin kalau dia si papi itu didekatkan ke Mani, jangan-jangan Mani udah posisi menyusui juga lagi. Karena dia memang baik banget sebagai seorang ibu, dan jadi anjing juga dia tuh kalem banget, bukan anjing yang rese ya. Kalau dodol kan dia rese, bandel, Banana juga bandel. Cuma Mani memang dari papi itu dia kalem banget sih, bukan anjing yang agresif, bukan anjing yang bandel yang nggak bisa diem gitu. Jadi itulah guys sepenggal kisah tentang Olive, sambil kita bawa jalan-jalan Olive keluar dengan kebetulan cuaca juga seger dan semuanya juga pas gitu. Olive juga jadinya kan nggak stres ya. Ya itulah ceritanya. Jadi kalau kalian mau tahu anakannya berapa, kalian harus lihat terus, pantau terus Instagramnya. Tentu yang bisa jawab seperti kemarin yang sudah jawab tentang anaknya Olive ada berapa yang lahir, itu tetap aku kasih diskon dan free kaos dari aku sendiri. Jadi harus kalian pantau Instagram aku, karena di situ aku selalu share tentang papi-papi pitbull yang sudah lahir. Nanti mungkin dalam waktu dekat aku akan share tentang muka-muka anjing
buka-buka puppy pitbull yang baru lahir. Satu persatu aku akan share ke kalian, jadi kalian bisa lihat. Kalau kalian mau, kalian boleh kontak ke Instagramku. Nggak perlu follow, nggak apa-apa, DM aja juga boleh. Tapi kalau mau follow, oke juga. Oke, sekian yang aku ceritakan tentang Olive. Bawa Olive jalan-jalan ke sana kemari. Jangan lupa di subscribe. Thank you yang udah nonton semuanya. Jangan lupa juga di like, comment, and share video-video aku. Terus kalian juga kalau ada saudara kalian, teman-teman kalian yang sedang mencari anjing pitbull, boleh banget rekomendasiin anakannya Olive dan Dogo, karena bloodline-nya mereka tuh bagus-bagus semua. Kalian harus ingat kalau mencari anjing itu kalian harus lihat atasnya, keturunan mereka, bloodline-nya mereka tuh bagus atau enggak, suka gigit atau enggak, karena itu sangat berpengaruh untuk anakannya nanti. Oke guys, thank you ya yang sudah nonton. Bye-bye.